I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's you I lost. Broken promises that got me out of work. Langkah 1, identifikasi data dasar. 1. Identitas. Identitas bayi Nyonya S umur 0 hari, lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, tanggal 17 Mei 2017, jenis kelamin laki-laki, anak ketiga. Selanjutnya, identitas orang tua. Identitas ibu, Nyonya S, umur 32 tahun, suku Makassar, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Romon Lampung. Identitas bapak, Tuan A, umur 39 tahun, suku Makassar, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, alamat Lomon Lampung. 2. Data biologis atau fisiologis. Bayi masuk ruang perinatologi dengan diagnosa asfeksia, ditandai dengan bayi tidak segera menangis, bayi belum dapat bernapas spontan, gerakan tidak aktif, badan kemerahan, dan ekstremitas biru. 1. Riwayat persalinan yang lalu. Anak pertama lahir tanggal 5 Februari 2007, jenis kelamin perempuan, berat badan lahir 2.500 gram, proses normal, di Rumah Sakit Khadijah Makassar, penolong bidan, kondisi hidup penggunaan ASI 2 tahun. Anak kedua lahir tanggal 9 November 2010, jenis kelamin perempuan, berat badan lahir 2.700 gram, proses normal, di RSUD Haji Makassar, penolong bidan, kondisi hidup penggunaan ASI 2 tahun. Anak ketiga lahir tanggal 21 Mei 2017, jenis kelamin laki-laki, berat badan lahir 2.600 gram, proses normal, di RSUD Haji Makassar, penolong bidan, dan kondisi hidup. 2. Riwayat persalinan. Ibu mengatakan bahwa ini adalah anaknya yang ketiga dan tidak pernah keguguran sebelumnya. Ibu mengatakan hari pertama dan terakhir tanggal 18 Agustus 2016. Hari taksiran persalinan 25 Mei 2017. Masa gestasi 39 minggu 3 hari. ANC sebanyak 3 kali di RSUD. Imunisasi TT sebanyak 2 kali. Ibu tidak pernah merasa nyeri perut atau kepala yang hebat selama hamil. Ibu tidak memiliki riwayat diabetes, hipertensi, asma, jantung, dan penyakit lainnya. Ibu tidak memiliki penyakit keturunan. Tidak ada riwayat kedukun, merokok, atau minum jamu. Selama hamil, ibu makan 3-4 kali sehari dengan menu yaitu nasi, sayur, dan lauk pauk berbagai macam, dan ibu minum susu. Riwayat persalinan sekarang. Bayi lahir tanggal 21 Mei 2017 pukul 10:07 Wita dengan SC. Bayi lahir dengan penilaian pernapasan tidak bernapas secara spontan, denyut jantung lemah tidak teratur dengan frekuensi 40 kali per menit, warna kulit badan ekstremitas biru. 3. Riwayat psikologi, sosial, dan ekonomi. A. Ekspresi wajah ibu dan keluarga nampak cemas. Hubungan ibu, suami, keluarga baik. Ibu belum sempat melihat bayi. Ibu menggunakan BPJS untuk membayar biaya perawatan. Data spiritual. A. Keluarga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayi selamat. Ibu dan keluarga melaksanakan sholat 5 waktu. Pengkajian pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Yang pertama kita harus lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di mana keadaan bayi buruk, belum bernapas spontan, tonus otot lemah, bahkan tidak ada. Tanda-tanda vitalnya yang pertama frekuensi jantung. Frekuensi jantung 40 kali per menit, di mana normalnya harus 120 sampai 160 kali per menit. Yang kedua pernapasan. Pernapasannya belum bernapas spontan sebanyak 40 sampai 60 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius, di mana normalnya harusnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Sekarang kita beralih kepada nilai Apgar score pada bayi dengan asfiksia. Appreciance-nya di mana bayinya mendapat nilai 1, yaitu badan merah, ekstremitasnya biru, dan pulse-nya ataupun nadinya mendapat nilai 1 atau kurang dari 100 kali per menit. Yang ketiga, Grimace-nya mendapat nilai 0 ataupun tidak ada. Yang keempat, activity ataupun tonus ototnya mendapat nilai 0 ataupun tidak ada. Nah, yang kelima, respiratory ataupun pernapasannya mendapat nilai 1, lemah atau sama sekali tidak teratur. Jumlah Apgar skornya adalah 3. Baiklah, kemudian kita melakukan pemeriksaan secara inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Nah, yang pertama itu adalah kepala. Nah, untuk kepala itu rambutnya tipis, berwarna hitam, kemudian ubun-ubun secara keseluruhan belum tertutup dengan sempurna, kemudian tidak ada pendarahan pada kepala.
Selanjutnya adalah mata. Secara keseluruhan, sklera mata tidak iterik, kemudian konduktiva berwarna merah muda atau tidak pucat, kemudian tidak ada udem pada mata, kemudian tidak ada tanda infeksi, kemudian mata bola matanya simetris kiri dan kanan. Selanjutnya adalah hidung. Hidung itu simetris kiri dan kanan, gerakan cuping hidung tidak ada. Nah, selanjutnya adalah bibir dan mulut. Bibir tampak kering dan pucat, kemudian terdapat banyak lendir, kemudian tidak ada kelainan bawaan ataupun palatum. Kemudian refleks isapnya tidak ada. Yang selanjutnya adalah telinga. Telinga simetris kiri dan kanan, kemudian pada kedua telinga terdapat lubang, kemudian tidak mengeluarkan cairan atau sekret yang abnormal pada kedua lubang telinga. Kemudian daun telinganya elastis kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya adalah leher. Pada leher tidak terdapat pembesaran, kelenjar ataupun benjolan. Yang selanjutnya adalah dada. Dada itu simetris kiri dan kanan, kemudian gerakan dada tidak ada yang abnormal. Kemudian pada perut itu tampak tali pusat basah dan dijepit dengan penjepit tali pusat. Kemudian pada punggung dan bokong, yaitu pada punggung tidak ada tonjolan yang abnormal, kemudian pada bokong juga tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda abnormal. Yang selanjutnya adalah genitalia. Pada genitalia, karena dia bayi laki-laki, itu testisnya sudah turun, kemudian pada anus itu terdapat lubang pada anusnya. Nah, selanjutnya adalah ekstremitas. Nah, untuk ekstremitas atas dan bawahnya itu untuk jumlah jari-jarinya itu lengkap, kemudian jari tangannya juga jari kakinya lengkap, kemudian simetris kiri dan kanan, kemudian tidak ada pergerakan yang aktif, kemudian warna kulit biru dan teraba dingin. Nah, selanjutnya adalah kulit. Nah, untuk kulit itu pada kulitnya Phoenixnya kurang, kemudian warna kulit juga kebiruan dan tidak ada tanda lahir. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan neurologi atau pemeriksaan refleks. Nah, yang pertama adalah refleks hisap tidak ada, refleks Moro juga tidak ada, kemudian yang terakhir refleks Lutting juga tidak ada. Identifikasi diagnosa masalah aktual. Diagnosa aktual, bayi cukup bulan sesuai masa kehamilan, lahir dengan asfiksia. 1. Bayi cukup bulan sesuai masa kehamilan. Data dasar. Data subjektif. A. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 18 Agustus 2017. B. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 21 Mei 2017. Data objektif, hari tafsiran persalinan tanggal 25 Mei 2017. Berat bayi lahir 2.600 gram, panjang bayi lahir 47 cm. Analisa dan interpretasi data. A. Hasil pengkajian dari HPHT tanggal 18 Agustus 2016 sampai bayi lahir tanggal 21 Mei 2017. Berarti bayi lahir pada usia kehamilan 39 minggu 3 hari, sehingga bayi termasuk dalam kategori bayi cukup bulan atau BCB. B. Bayi Nyonya S lahir pada usia kehamilan 39 minggu 3 hari dengan berat badan lahir 2.600 gram. Berdasarkan kurva pertumbuhan dan perkembangan janin intrauteri dari Betelgeuse dan Lepchano, berat badan bayi Nyonya S sesuai dengan masa kehamilan. 2. Asfiksia. Data dasar. Data sekunder, ibu mengatakan bayinya lahir tidak langsung menangis. Data objektifnya, bayi tidak segera menangis. Bayi lahir dengan ketuban pecah dini, frekuensi jantung saat lahir 40 kali per menit, tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, bayi tidak dapat memberikan reaksi bila diberikan rangsangan. Analisa dan interpretasi data dasar. A. Pada persalinan dengan ketuban pecah dini dapat mengakibatkan asfiksia, baik akibat kelahiran kurang bulan, sindrom gawat napas, gangguan plasenta maupun infeksi. Terjadinya asfiksia seringkali diawali infeksi yang terjadi pada bayi, baik pada bayi cukup bulan, lebih lagi pada bayi kurang bulan, dengan infeksi keduanya saling mempengaruhi. Ketuban pecah dini dapat memudahkan infeksi ascendent. Infeksi tersebut dapat berupa amnionitis dan chorionitis, atau gabungan keduanya dapat disebut dengan chorioamnionitis. Selain itu, chorioamnionitis dapat dihubungkan dengan lama pecah selaput ketuban, jumlah kali periksa dalam, dan pola kuman, terutama grup Staphylococcus. Sepsis awetan dini sering dihubungkan dengan infeksi intranatal, sedangkan sepsis awetan lambat sering dihubungkan dengan infeksi pasca-natal, terutama nosocomial. B. Pada bayi dengan asfiksia ditandai dengan tidak segera menangis, tidak bernapas atau napas megap-megap, dan tonus otot atau ekstremitas terkulai. Langkah ketiga, antisipasi diagnosa atau masalah potensial. Masalah potensial yaitu berpotensi terjadi kematian. Data objektifnya, bayi baru lahir tidak segera menangis, kemudian bayi belum bernapas secara spontan. Analisis dan interpretasi data. Pada bayi yang mengalami asfiksia, jika kekurangan oksigen berlangsung secara terus-menerus, maka terjadi kegagalan fungsi mikrokardium dan kegagalan fungsi curah jantung, penurunan tekanan darah yang mengakibatkan aliran darah ke seluruh tubuh berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan jaringan otak yang irreversibel, serta kerusakan organ tubuh lainnya sampai mengakibatkan kematian. Langkah keempat, tindakan segera atau emergensi dan kolaborasi. Tanggal 21 Mei 2017, pukul 10.07 WITA. Nomor 1, nilai usaha nafas, warna kulit, frekuensi denyut jantung, rasional untuk mengetahui kondisi bayi dan untuk menentukan apakah bayi memerlukan tindakan resusitasi. Yang kedua, mencegah kehilangan panas, termasuk menyiapkan tempat yang kering dan hangat untuk melakukan pertolongan. Rasional,
Suhu intrauterin dan ekstrauterin sangat berbeda, di mana pada bayi baru lahir, penyesuaian suhu di luar kandungan sangat memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan panas. 3. Memposisikan bayi dengan baik. Keempat, bersihkan jalan napas dengan alat penghisap lendir seperti dele. Kelima, keringkan badan bayi dengan kain yang kering dan hangat sambil melakukan rangsangan taktil. Keenam, letakkan kembali bayi pada posisi yang benar. Kemudian, nilai usaha napas, frekuensi jantung, dan warna kulit. 7. Lakukan ventilasi dengan tekanan positif menggunakan ambu bag banyak 20 kali dalam 30 detik sampai bayi bernapas spontan. 8. Apabila bayi sudah bernapas spontan dan frekuensi jantung normal tetapi masih biru, maka lakukan pemberian oksigen 1 liter per menit lewat nasal kanul. Diagnosa aktual, bayi cukup bulan sesuai masa kehamilan, bayi lahir dengan aspeksia. Tindakan selanjutnya adalah bungkus bayi dengan kain bersih dan kering. Selanjutnya yaitu lakukan rangsangan taktil dengan cara menepuk punggung dan kaki bayi. Selanjutnya yaitu letakkan kembali bayi ke dalam posisi yang benar dan nilai usaha nafas, frekuensi jantung serta warna kulit dari bayi. Selanjutnya yaitu lakukan tekanan ventilasi positif atau VTP dengan menggunakan ambu bag sebanyak 20 kali dalam 30 detik sampai bayi bernapas spontan dan frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit. Selanjutnya yaitu hentikan ventilasi dan nilai kembali usaha jalan napas selama 30 detik. Jika ventilasi berhasil, maka hentikanlah ventilasi dan lakukanlah asuhan pasca resusitasi, yaitu melakukan perawatan tali pusat, melakukan injeksi vitamin K dengan dosis 0,05 cc, memberikan salep mata, melakukan pemeriksaan fisik, serta memberikan imunisasi hepatitis B dengan dosis 0,5 mili secara intramuskuler di paha kanan anterolateral kira-kira 1-2 jam setelah pemberian imunisasi vitamin K. Jika bayi tidak bernapas spontan sesudah 2 menit dilakukannya resusitasi, maka bidan menyiapkan rujukan dan nilai denyut jantung. Selanjutnya, terus lakukan observasi TTP tiap 15 menit sekali. Cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi, kemudian pergunakan sarung tangan saat memegang bayi. Kedua, observasi setiap 15 menit sekali. Yang ketiga, beri oksigen selama bayi masih bernafas, megap-megap, atau mengalami sianosis. Langkah ke-6 implementasi yang pertama, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi dan menggunakan sarung tangan saat memegang bayi. Yang kedua, potong tali pusat bayi segera setelah lahir. Yang ketiga, menilai usaha bernafas, warna kulit, frekuensi denyut jantung bayi. Yang keempat, membungkus bayi dengan selimut bersih dan kering. Yang kelima, mengatur posisi bayi dengan mengadakan kepala sedikit ke atas, kemudian meletakkan handuk di bawah bayi. Yang keenam, membersihkan jalan nafas dari lendir dengan menggunakan dili. Selanjutnya adalah mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil. Hasilnya telah terlaksana. Selanjutnya adalah memasang oksigen sebesar 1 liter menggunakan nasal kanul, juga hasilnya sudah terlaksana. Selanjutnya adalah melakukan ventilasi tekanan positif sebanyak 20 kali dalam waktu 30 detik sampai bayi bernafas spontan atau tanpa penyulit. Hasilnya ventilasi tekanan positif telah dilakukan. Selanjutnya adalah memberikan atau memasang infus dextrose 10% sebesar 8 ppm. Hasilnya adalah infus telah terpasang. Selanjutnya adalah melakukan perawatan tali pusat kepada bayi baru lahir. Nah, juga telah dilakukan. Selanjutnya adalah memberikan vitamin K sebesar 0,05 cc. Hasilnya vitamin K juga telah diberikan. Selanjutnya adalah memberikan salep mata kepada bayi baru lahir. Hasilnya adalah salep mata telah diberikan. Nah, kemudian mengobservasi tanda-tanda vital bayi baru lahir setiap 15 menit dan hasilnya adalah selanjutnya adalah mengobservasi atau melihat apakah tali pusat bayi ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Tanda-tanda infeksi tersebut seperti merah, bengkak, atau ada pengeluaran nanah atau darah pada tali pusat. Hasilnya adalah tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi. Oke, langkah 7 evaluasi tanggal 21 Mei 2017 pukul 11.22 WITA. Diagnosa BCB SMK bayi dengan aspeksia. Masalah potensial terjadi kematian. 1. Bayi belum dapat beradaptasi dengan lingkungan. Ekstrauterin ditandai dengan bayi masih mengalami hipotermi atau 36 derajat Celcius dan metabolisme belum lancar atau bayi belum BAB dan BAK. 2. Aspeksia belum teratasi ditandai dengan A.
bayi masih bernafas dengan megap-megap atau frekuensi 26 kali per menit. B. Frekuensi jantung 40 kali per menit. C. Suhu 36,5 derajat Celcius. D. Bayi memperlihatkan sedikit gerakan.